Hai hai hai, halo halo halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi semua. Baik, hari ini hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 kita bertemu lagi dengan belajar daring. Ya, jadi hari ini kita akan belajar daring untuk anak-anak dari absen 1 sampai absen 26 ya. Nah, tidak usah berlama-lama, hari ini kita mulai saja materi kita. Jadi ada dua materi yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Baik, kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu tentang menyusun kata acak menjadi kalimat. Nah, materi ini kita sudah sempat pelajari minggu kemarin ya. Jadi anak-anak nanti akan disediakan kalimat yang diacak kata-katanya. Jadi kata-katanya itu diacak. Kemudian anak-anak mendapat tugas untuk menata atau menyusun kata-kata acak itu menjadi kalimat yang utuh, memiliki arti, ya. Sehingga kalau diucapkan itu bisa didengar dengan baik dan orang juga tahu maksudnya apa, ya. Kita langsung saja, walaupun Bu Intan percaya mungkin anak-anak sudah ada gambaran, sudah ada bayangan. Bu Intan hanya merefresh saja, mengingatkan kembali melalui contoh soal. Baik. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama, ya. Ada kata yang diacak. Kata pertama yaitu kata membaca. Kevin buku rajin. Ya, membaca Kevin buku rajin. Ini merupakan kata yang diacak anak-anak, ya, yang tidak memiliki arti. Kata-kata ini kalau ditulis sama persis ini belum punya arti. Jadi tugas kita bersama-sama adalah menyusun kata-kata ini agar menjadi kalimat yang baik, kalimat yang memiliki arti, kalimat yang utuh. Nah, sama seperti yang sudah Bu Intan jelaskan minggu lalu, Bu Intan sudah membantu anak-anak untuk memberikan kata kunci. Kata kuncinya di sini maksudnya kata yang ditulis di awal dengan kata-kata yang sudah Bu Intan garis bawahi. Jadi, untuk penulisan di awal, kata di depan yang ditulis terlebih dahulu, yang harus kamu tulis terlebih dahulu adalah kata yang memiliki garis di bawahnya. Itu selalu, ya. Selain itu, kata yang diberi garis bawah itu juga memiliki arti sebagai subjek. Subjek itu orang atau pelaku, tokohnya, ya. Karena harus ditulis di depan sendiri, di awal. Pertama kali yang ditulis adalah kata yang di bawahnya memiliki garis atau punya garis bawah. Nah, dari kata-kata yang diacak ini, kalau kita perhatikan ada satu kata yang sudah Bu Intan beri garis bawah, yaitu kata Kevin yang menunjukkan sebagai subjek atau pelaku atau tokoh, ya, yang melakukan pekerjaan, suatu tugas, suatu pekerjaan, ya, yaitu Kevin. Maka Kevin akan ditulis pertama kali. Kemudian setelah itu ya Kevin rajin membaca buku. Kevin rajin membaca buku. Kalimat ini sudah disusun dengan sedemikian rupa, sudah baik, sudah benar, sehingga ketika kalimat ini diucapkan menjadi kalimat yang utuh, punya arti. Ya, punya arti. Kalau membaca Kevin buku rajin itu bukan kalimat utuh, bukan kalimat yang punya arti. Malah kita akan bingung. Membaca Kevin rajin buku. Maksudnya apa sih? Nah, maka harus disusun menjadi kalimat yang baik, menjadi Kevin rajin membaca buku. Kalau kalimatnya Kevin rajin membaca buku kan punya arti, ya. Sudah utuh, sudah benar, sudah baik. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu, nah, ini ada kata yang diacak, di rumah menjaga Ica adiknya. Di rumah menjaga Ica adiknya. Ya, tidak punya arti. Nah, maka kita harus merubah susunan kata-kata ini menjadi yang tepat susunannya sehingga membuat atau menjadikan kata-kata acak ini menjadi kalimat yang runtut, kalimat yang utuh, kalimat yang memiliki arti.
Seperti yang sudah Bu Intan jelaskan sebelumnya, kata yang pertama yang harus kamu tulis sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai tokoh utama adalah kata yang memiliki garis bawah. Nah, kalau di kata acak yang kedua ini, contoh soal yang kedua ini, kata yang diberi garis bawah adalah Ica. Maka ya Ica yang ditulis dulu. Ica menjaga adiknya di rumah. Ya, D-nya ini harusnya kecil ya. Nah, itu. Ya, jadi setelah disusun menjadi kalimat Ica menjaga adiknya di rumah. Ketika kamu ucapkan Ica menjaga adiknya di rumah, kan kalimat itu berarti punya arti. Oh, berarti Ica itu sedang menolong ibunya untuk menjaga adiknya ketika di rumah. Nah, itu ya. Anak-anak, Bu Intan tidak panjang lebar untuk menjelaskan yang materi ini karena minggu kemarin sudah Bu Intan jelaskan juga dengan contoh soal. Hari ini Bu Intan hanya mengulang kembali agar anak-anak lebih mengingat kembali materi tentang menyusun kata acak menjadi kalimat yang utuh. Ya, kita lanjut saja ke materi berikutnya masih tentang berbicara tentang jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin. Anak-anak masih ingat ya, minggu kemarin juga Bu Ina sudah menjelaskan tentang perbedaan jenis kelamin. Tuhan itu menciptakan manusia, masing-masing punya jenis kelamin dan jenis kelamin itu hanya ada dua. Jenis kelamin itu hanya ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Ya, jadi jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang ciri-ciri laki-laki, ciri-ciri anak perempuan itu seperti apa, ya. Hari ini kita akan belajar tentang, langsung saja praktek tentang membedakan jenis kelamin dari namanya. Nah, ya. Kita mulai. Anak-anak bisa buka buku paketmu halaman 34. Ya, sambil melihat video ini, kamu bisa membuka buku paketmu halaman tema 3 ya, halaman 34. Di situ akan ada bacaan seperti ini, bagian atas sendiri. Ya, jadi ada gambar anak laki-laki sedang bermain bola, anak perempuan sedang bermain apa ya itu ya? Bekel ya, bola bekel kalau tidak salah itu kecil ya, bola bekel. Nah, apakah anak perempuan boleh main bola, Bu? Boleh. Jadi tidak ada perbedaan ya. Boleh, anak perempuan juga boleh main bola. Siapa bilang bola itu hanya untuk anak laki-laki? Anak laki-laki boleh main bekel, Bu? Boleh. Ya, boleh ya. Zaman sekarang itu laki-laki dan perempuan itu mungkin hanya berbeda jenis kelaminnya, tetapi hak dan kewajibannya hampir sama ya. Haknya sama. Mau bermain apa saja boleh ya. Perempuan mau main bola boleh ya. Laki-laki mau main lompat tali, mau main bola bekel juga boleh. Ya, mungkin kalau zaman dulu yang main pasaran masak-masakan hanya anak perempuan, anak laki-laki boleh enggak? Boleh. Buktinya zaman sekarang anak-anak yang jadi koki, tahu koki ya? Koki itu tukang masak di restoran, chef. Nah, bahasa kerennya chef ya. Itu justru kebanyakan malah laki-laki. Ya, kebanyakan malah laki-laki bukan perempuan ya. Jadi jangan membedakan kamu anak laki-laki tidak boleh masuk dapur, jangan masak. Kalau zaman sekarang sudah tidak boleh seperti itu ya. Karena siapa tahu anak laki-lakinya itu punya bakat untuk masak. Jadi nanti bisa jadi chef terkenal. Banyak kalau zaman sekarang ya. Anak perempuan jadi pemain bola ada loh ya. Liga perempuan di luar negeri itu sudah rame ya. Jadi yang main sepak bola itu perempuan semua anak-anak ya. Jadi jangan membedakan. Ya, jangan membedakan laki-laki dan perempuan. Siapapun ayo boleh bermain, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Nah, kita lanjut ya. Nah, di halaman 34 yang sudah kamu buka, di bagian atas, itu ada bacaan seperti ini ya. Ali, Adi, Bayu, dan Kakak bermain kucing-kucingan. Mereka semua laki-laki. Siti, Ayu, Eca, dan Wati bermain bola bekel. Mereka semua perempuan. Ya, sayangnya main kucing-kucingannya
gambarnya bermain bola. Nah, dari bacaan ini nanti kamu akan bisa mengerjakan tugas di LKS-mu halaman 9 ya, yang bagian PPKN ini. Nah, anak-anak bisa membaca buku paket tema 3 halaman 34 tadi. Lalu kamu tuliskan anak laki-laki tadi namanya siapa saja dari bacaan. Dari bacaan. Oh, ada Ali, ditulis di kolom pertama. Di kotak pertamanya. Ya, ditulis Ali, Adi, siapa lagi. Kemudian untuk kolom yang ini, anak-anak menuliskan anak perempuan tadi yang bermain bola bekel namanya siapa saja. Oh, ada Ayu, tulis di sini Ayu, ada Eca, ada siapa-siapa di sini, tulis di sini. Ya, jadi jelas ya. Kemudian di sini juga nomornya jangan lupa. Jadi tugasnya anak-anak sudah jelas, yang bahasa Indonesia yaitu menyusun kata acak menjadi kalimat yang utuh dan benar. Ya, ini sudah Bu Intan bantu nomor 1 sampai nomor 4. Kamu kerjakan, tulis di titik-titiknya ini. Kemudian untuk PPKN-nya tulis nomornya dulu. Kemudian dari bacaan halaman 34 tadi, nama anak laki-lakinya siapa ditulis, anak perempuannya siapa ditulis. Jadi itu saja tugas hari ini anak-anak, simple ya. Kemudian untuk pengumumannya, besok hari Rabu tanggal 13 yang masuk sekolah adalah absen 14 sampai 26 ya, yang masuk itu. Jadi kita ketemu di sekolah. Kemudian untuk yang absen 1 sampai 13 belajar dari rumah. Nanti agak siang Bu Intan akan kirimkan video tutorialnya seperti kemarin ya. Itu saja untuk materi kita hari ini. Bu Intan minta maaf kalau ada kekurangannya. Kalau ada yang masih bingung bisa bertanya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Terima kasih dan salam sehat.